Golek nenek au tok tenggo Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kami lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Bertemu lagi bersama dengan Kak Truli di GKI Hi Kids. Adik-adik, kalau mengikuti sekolah minggu, duduknya yang tenang ya. Tidak boleh jalan ke kanan ke kiri, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil ngobrol. Fokus karena apa? Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik semua di rumah sudah siap kan ya? Bagus. Oke baik, mari kita angkat pujian. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Silakan musiknya Kak Misael. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ayo adik-adik nyanyi yang lebih semangat lagi ya. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita lebih lanjut, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, Tuhan Allah kami yang hidup, kami anak-anak-Mu datang kembali pada pagi hari ini Tuhan di ibadah sekolah minggu GKI Harapan Indah. Bapa di dalam sorga, berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sebentar lagi kami akan menaikkan puji-pujian kami rindu Tuhan berkenan atas segala puji-pujian yang kami akan naikkan. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan untuk segala cinta kasih yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sepanjang seminggu yang lalu Tuhan Yesus sudah menyertai kehidupan kita, bukan? Kalau kalian bisa ada di sekolah minggu pada pagi hari ini, itu juga semua oleh karena anugerahnya. Nah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita ya adik-adik, karena apa? Setiap hari Tuhan telah memelihara kehidupan kita, Tuhan telah menyertai kita. Mari kita pagi hari ini menyambut bersama-sama pujian sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Tiada ada mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam pam pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu, kita udah bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau Tuhan itu bisa melihat adik-adik apapun yang adik-adik lakukan di rumah, di sekolah, Tuhan tahu dan melihat loh adik-adik. Tuhan tahu ketika adik-adik berbuat jahat, Tuhan tahu juga ketika adik-adik berbuat yang baik. Ketika engkau menyontek, mungkin guru tidak melihat, teman-teman kalian tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Ketika engkau mencuri duit orang tua di rumah, mungkin mama papa kalian tidak tahu, tapi Tuhan melihat. Nah, tidak boleh melakukan itu ya adik-adik. Sebagai anak Tuhan, kita tetap harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita harus menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, mari kita angkat pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, sekarang Ibu mau minta kalian berdiri deh. Ayo kita berdiri bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk kita berjalan mendaki-daki bersama Tuhan. Ya, ayo Kak Misa kita nyanyikan lagu Ku Daki-Daki Daki Gunung. Yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di
pakai gaya ya di rumah. Udah kidak, kidak, kidak di gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Siapkan uang persembahan kalian dan berikan dengan ucapan syukur. Kita angkat pujian, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Baik adik-adik, mari kita doa persembahan ya. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih kalau pada kesempatan ini kami sudah memberikan persembahan kami buat Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan persembahan yang kami berikan jikalau dibandingkan dengan anugerah yang Tuhan berikan dan limpahkan dalam kehidupan kami tidak ada artinya apa-apa. Namun inilah ya Tuhan Yesus persembahan kami, walaupun kecil ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Ya Bapa di dalam sorga, pakailah persembahan kami ini untuk pelebaran kerajaan sorgamu Tuhan, khususnya untuk di tengah-tengah gereja GKI Harapan Indah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Samuel di GKI High Kids. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama, kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan jika pada kesempatan hari ini kami masih boleh bersama-sama memuji Tuhan, mengumpulkan persembahan, dan pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, tolong berkati kami ya Tuhan, supaya kiranya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya apa yang akan diajarkan boleh kami terima dan kami imani dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Samuel membawa Alkitab. Adik-adik juga bawa Alkitabnya kan? Nah, Kak Samuel meminta adik-adik untuk menunjukkan Alkitabnya. Yuk kita angkat Alkitab kita. Nah, saat ini kita akan sama-sama membaca dari kitab 1 Samuel. Kita mau belajar dari kitab 1 Samuel. Boleh dibuka Alkitabnya adik-adik? Nah adik-adik, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan cerita mengenai Rut beberapa minggu yang lalu. Hari ini kita akan masuk dalam kitab yang baru di Alkitab, yaitu kitab 1 Samuel. Kitab Samuel terdiri atas 2 kitab adik-adik yang berisi perjalanan dan pelayanan serta kehidupan dari seorang nabi yang bernama Samuel dan orang-orang yang dilayani oleh Samuel. Kisah dalam kitab ini dimulai dari seorang ibu yang sakit hati adik-adik. Kenapa?
karena ibu ini sering dihina dan direndahkan oleh orang serumahnya. Adik-adik, pernah nggak adik-adik dihina, diejek sama orang lain sampai adik-adik sedih banget? Sedih kan ya kalau misalkan kita lagi diejek atau mungkin lagi dikatain sama teman-teman kita. Pada suatu masa di Ramataim, dekat pegunungan Efraim, ada sebuah keluarga dari suku Efraim. Mereka adalah keluarga Elkana. Elkana hidup dengan 2 istri loh adik-adik. Adik-adik, ini bukan sikap yang baik ya. Nanti kalau adik-adik sudah besar, jangan ditiru. Istrinya Elkana itu namanya Hana dan Penina. Hana tidak punya anak adik-adik, sedangkan Penina punya anak laki-laki dan juga anak perempuan. Penina bangga karena Penina punya banyak anak. Penina sering menyindir dan menghina Hana yang tidak mempunyai anak. Adik-adik, hati Hana sedih ya. Apalagi kalau tiba-tiba keluarga itu lagi pergi ke Silo, lagi pergi ke rumah Tuhan. Sebelum mereka berangkat, Elkana membagikan persembahan korban kepada anggota keluarganya satu persatu. Masing-masing mendapatkan satu bagian. Tetapi karena Penina anaknya banyak, Penina mendapatkan bagian sejumlah ia dan anak-anaknya. Sedangkan Hana hanya selalu mendapatkan satu bagian. Kenapa? Karena Hana hanya seorang diri. Adik-adik, hati Hana sangat sakit setiap kali pergi ke rumah Tuhan. Dari tahun ke tahun peristiwa itu terjadi dan sangat menyakitkan hati Hana. Hana hanya bisa menangis dan tidak berselera untuk makan. Pada suatu kali, ketika ada di dalam rumah Allah, keluarga Elkana istirahat untuk makan dan minum. Tetapi Hana tidak berselera makan. Ia berdiri dan masuk ke dalam rumah Tuhan. Hana berdoa dengan bersungguh-sungguh. Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Hana berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Hana berkata dalam doanya, adik-adik, Tuhan, hati aku sakit sekali. Bila Tuhan memperhatikan kesengsaraan aku, berikanlah aku seorang anak laki-laki. Aku akan memberikan ia menjadi nazirmu seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Demikian janji Hana kepada Tuhan adik-adik. Waktu itu, Imam Eli, imam yang melayani Tuhan di Silo, sedang duduk di kursi dekat yang pintu rumah Tuhan. Ia melihat Hana adik-adik berbeda dengan orang lain yang berdoa di dalam rumah Tuhan. Hana menangis terseduh-seduh sambil mulutnya komat-kamit seperti sedang berbicara tetapi tak terdengar suaranya. Itu ibu kenapa ya? Pikir Imam Eli. Imam Eli menghampiri Hana dan mengatakan, sampai berapa lama lagi kau mau mabuk-mabukan seperti ini? Bertobatlah, jangan mabuk lagi. Adik-adik, Imam Eli berpikir kalau Hana sedang mabuk. Lalu segeralah dibantah oleh Hana. Bukan tuanku, aku ini perempuan yang sangat bersusah hati. Aku sedang berdoa pada Allah. Jangan Tuhan menganggap aku sebagai perempuan yang tidak benar. Aku berdoa seperti ini karena sakit hatiku dan khawatirku yang besar. Adik-adik, Imam Eli sadar kalau selama ini Imam Eli sudah salah paham dengan Ibu Hana. Lalu Imam Eli memberikan berkat kepada Hana. Pulanglah dengan selamat dan Allah akan memberikan kepadamu apa yang kau minta kepadanya. Maka adik-adik, pulanglah Hana kembali ke rumahnya bersama dengan Elkana dan Penina yang selalu menyakiti hatinya. Tetapi adik-adik, kali ini Hana pulang dengan sukacita. Hana tidak lagi merasa murung. Adik-adik, puji Tuhan. Tuhan mendengar doa Hana. Setahun kemudian, Hana hamil dan Hana melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama oleh Hana Samuel. Pada tahun berikutnya,
Hana belum bisa datang ke rumah Tuhan karena Hana baru melahirkan. Hana menitip salam kepada Imam Eli melalui suaminya. Hana berjanji kalau nanti ketika Samuel sudah tidak menyusul lagi, Hana akan menyerahkannya kepada Imam Eli seperti janji Hana kepada Tuhan. Bila ia melahirkan anak laki-laki, ia akan memberikan anak itu kepada Tuhan sebagai nazir Allah. Setelah Samuel berumur 3 tahun, Hana membawa Samuel untuk tinggal di dalam rumah Tuhan di Silo bersama dengan Imam Eli dan keluarganya. Hana berkata, "Untuk mendapatkan anak ini, aku berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkannya. Maka sekarang aku menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Seumur hidup anak ini terserah Tuhan mau menjadikannya apa." Setelah itu adik-adik, pulanglah Hana bersama dengan suaminya Elkana. Sementara Samuel kecil tinggal bersama Imam Eli di dalam rumah Tuhan. Tuhan adalah Allah yang mendengarkan doa. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 65 ayat 3. Yuk sama-sama kita buka Mazmur 65 ayat 3. Adik-adik di rumah sudah dibuka Alkitabnya, Mazmur 65 ayat 3. Kalau sudah, Kak Samuel akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 65 ayat 3 mengatakan, "Hai engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah semua orang datang menghadap." Kita ulang sekali lagi adik-adik. Mazmur 65 ayat 3. "Hai engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah semua orang datang menghadap." Ingat adik-adik, apapun kesedihan adik-adik, utarakanlah itu di dalam doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita akan mendengar dan menjawab doa adik-adik. Nah adik-adik, GKI High Kids kita sudah selesai. Sekarang mari kita lipat tangan kita kembali berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mendengarkan doa kami. Ajar kami ya Tuhan, jika sekiranya kami mengalami kesulitan di kemudian hari, kami mengalami kesedihan, mohon ingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu mendengarkan doa kami. Sehingga kami sadar di dalam segala kesulitan hidup kami tidak pernah sendirian. Bapa di dalam surga, jika sekiranya kami sebentar lagi mau melanjutkan aktivitas kami, tolong berkati kami ya Tuhan, supaya sekiranya kami boleh menjalani aktivitas kami dengan baik, dan segala proses dan hasil dari aktivitas kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Salam GKI High Kids. Tuhan Yesus memberkati.